Shalom. Shalom. Shalom Jemaat Gereja Misi Injil Indonesia Kasih Karunia Medan. Puji Tuhan, hari ini kita masuki ibadah perayaan Paskah. Yesus bangkit, Kita menang. Yesus bangkit, Kita hidup. Walaupun ibadah Paskah pada tahun ini tidak kita rayakan pada waktu subuh di gereja, kiranya hal ini tidak mengurangi sukacita untuk beribadah di rumah masing-masing. Jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati kita memasuki ibadah Paskah ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur dan mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami, Yesus. Terlalu mahal pengorbanan yang Kau berikan bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Allah yang baik. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, Tuhan. Bersyukur untuk pengorbanan yang luar biasa Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah menebus dosa kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Allahku. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Tuhan. Terlalu besar
syukur dan segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau berkenan akan ucapan syukur kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Ibadah Paskah ini akan ditabiskan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan pujian. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergerak, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada tertib yang kepadanya diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertunduk. Hatimu berulang kali engkau oleh sayap-Nya berlindung. Ibadah perayaan Paskah ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, demikian as pembimbing di ibadah perayaan Paskah ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan segala abad, marilah secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat pertama dan ayat kedua, juga ayat 20 sampai ayat 25.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 20, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Saudara percaya bahwa ada kuasa dalam darah Yesus? Amin. Mari dengan iman kita katakan, ada kuasa dalam darah Yesus. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darah Ada kuasa. ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Dalam darah domba Allah. Dalam darah domba. Sekali lagi, dalam darah domba. Dalam darah domba Allah. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Dialah Allah yang telah menyelamatkan kita. Kematian dan kebangkitannya telah menghidupkan kita. Mari kita menyanyikan pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
katakan kalau ku hidup. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kita nyanyikan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
memuji nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Kau telah menyelamatkan kami Yesus. Kau memberikan kami hidup agar kami senantiasa memuji Engkau Tuhan. Agar hidup kami ini untuk menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah kami hidup Tuhan, hidup untuk kemuliaan-Mu saja Yesus, untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah mata kami termandang kepada-Mu Tuhan, memandangkan kebaikan-Mu yang luar biasa di hidup kami Yesus. Karena Kau Allah yang layak dipuji senantiasa Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Inilah penyembahan kami Yesus. Penyembahan dan segenap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkenan Tuhan akan puji-pujian penyembahan kami Yesus, seperti dupa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang menderita sengsara di kayu salib, yang mati untuk menebus dosa dan salah kami. Tuhan yang sama yang telah bangkit, yang hari ini kami rayakan, kami peringati, membuat kami berarti, membuat kami hidup, membuat kami berpengharapan. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami di ibadah Paskah ini. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk mengerti arti daripada kebangkitan Tuhan. Berkati kami sekalian, berkati umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, dan kami yang melayani Tuhan di tempat ini. Urapi hamba-Mu Bapa, lalu ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah Bapa yang maha baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita masuk di dalam ibadah Paskah. Kita berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu setia dengan janjinya. Sungguh pun jemaat sekalian masih berada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa kemenangan Tuhan Yesus atas maut membuat kita berpengharapan di dalam Dia,
Oleh sebab itu mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kebenaran firman Tuhan di ibadah Paskah ini adalah kebangkitan yang memberi pengharapan. Sekali lagi, kebangkitan yang memberi pengharapan. Saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati menjadi satu pertanyaan yang besar bagi dunia ini. Ada begitu banyak orang yang dengan segala daya upayanya ingin membuktikan bahwa Yesus benar-benar tidak pernah bangkit dari kematian. Saudara, pertanyaannya, apakah Yesus benar-benar bangkit, atau kebangkitannya hanya sebagai ilusi saja, atau kebangkitannya sebagai rekaan dari para muridnya? Apakah Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati? Saudaraku, seberapa besarkah signifikansi Paskah itu bagi iman saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen? Saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian daripada Alkitab ini yang menjelaskannya kepada saudara sekalian, bahwa Yesus bangkit dan kebangkitannya berdampak kepada kehidupan kekristenan kita, dan pada akhirnya kebangkitannya memberikan pengharapan yang abadi bagi saudara dan saya. Fakta Alkitab yang tidak bisa dibantah oleh siapapun tentang kebangkitan Yesus Kristus tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita melihat bersama-sama. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jelas Alkitab mengatakannya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Yesus, perkataan tentang Tuhan Yesus bangkit diucapkan oleh malaikat itu sendiri kepada mereka. Yang kedua adalah Kristus bangkit juga menampakkan diri kepada para muridnya, kepada beberapa orang, kepada Maria Magdalena di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Kepada para muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kepada muridnya Thomas yang meragukan akan kebangkitannya
Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan kepada para muridnya pada waktu mereka berada di pantai Danau Tiberias. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama, 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, fakta bagian firman Tuhan ini mengatakan sangat jelas kepada kita bahwa kebangkitan Yesus tidaklah sebagai satu halusinasi. Bukan rekan para murid, bukan sesuatu yang fiktif. Dan Alkitab juga menjelaskan dan diulangi oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus menambahkan bahwa Kristus yang bangkit menampakkan dirinya kepada Paulus. Saudara, inilah inti daripada Injil itu sendiri. Inti daripada Injil, inti daripada iman Kristen adalah Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, apakah pengharapan di balik daripada kebangkitan Kristus ini? Saudara, mari kita pelajari. Yang pertama, pengharapan yang diberikan dari kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Sekali lagi, kebangkitan Kristus dan dari antara orang mati memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Perhatikan saudara-saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saudara, ini pengalaman Rasul Paulus, bukan sesuatu yang fiktif. Paulus merasakannya dengan langsung dalam kehidupan pribadinya. Saudara, pengharapan dalam perubahan hidup itu diberikan dalam pengharapan perubahan status Rasul Paulus. Saudara, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa kebangkitan itu mengubahkan kehidupan Rasul Paulus secara total. Pada waktu Yesus menampakkan dirinya, di mana Paulus ingin menyiksa para pengikut Tuhan, ingin menyiksa mereka yang ada di dalam jalan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-9, saudara, Yesus bertemu langsung dengan Paulus. Saudara, pertemuan ini mengubah kehidupan Rasul Paulus. Sehingga statement dalam kebenaran firman Tuhan yang dia tuliskan mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Jalan hidupnya berubah. Dari seorang penjahat menjadi seorang pemberita Injil. Dari seorang pembuat masalah menjadi pembawa damai. Dan Yesus memakai dia sampai pada akhir hidupnya. Saudara, bisakah kita melihat ini dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita masing-masing? Seorang Saulus yang berubah menjadi seorang Paulus, meskipun sebelum dia menjadi Paulus, dia mengaku dirinya melayani Allah, tetapi setelah Tuhan melawatnya, seorang Saulus berubah menjadi seorang Paulus, si pemberita Injil yang sangat luar biasa itu. Inilah perubahan status yang Rasul Paulus alami secara pribadi. Saudara, pertanyaannya di dalam Minggu Paskah ini, apakah engkau sudah mengalami perubahan status di dalam pengharapan akan kebangkitannya? Apakah kehidupan kita masih sama seperti dulu?
Apakah kita hanya bisa mengatakan Yesus bangkit, ya amin, Yesus bangkit, ya amin. Tetapi saudara, itu seringkali hanya sebagai lip service dalam perjalanan hidup kita. Sebagai hanya rangkaian kata-kata. Kita seringkali mengucapkannya tetapi tidak pernah terbukti dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, apakah kita hanya merayakan Paskah ini hanya sebagai sesuatu yang rutinitas saja, tanpa ada satu komitmen dalam hidup kita bahwa saya harus berubah? Sama seperti Rasul Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, saya harus berubah dari seorang penjahat menjadi seorang pemberita Injil, dari seorang yang pembuat masalah menjadi pembawa damai. Hari ini saya mungkin bisa mengatakan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Tuhan mengubahkan status hidup kita dari seorang pemberontak, dari seorang yang tidak suka akan kebenaran firman Tuhan, menjadi pribadi yang sangat mencintai kebenaran firman Tuhan. Saudara, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang sudah menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berubah menjadi seorang penjahat. Saudara, tidak ada mantan hamba Tuhan. Yang ada adalah mantan penjahat. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang pertama ini. Dan yang kedua adalah perubahan arah hidup. Perhatikan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan demikian, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ayat 10b sampai ayat 11 dari bagian firman Tuhan di 1 Korintus pasal 15. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, perubahan arah hidup ini, saudara, ini sangat begitu luar biasa. Dari seorang penjahat menjadi seorang pemberita Injil. Dan Paulus dengan sangat jelas mengatakan, setelah dia menjadi pemberita Injil, dia bukan pribadi yang berleha-leha. Bukankah banyak orang yang setelah katanya lahir baru, yang katanya menerima kelahiran baru, menerima Yesus secara pribadi, tetapi diam di tempat, tidak pernah berubah, masih sama seperti kehidupan yang lama. Saudara, akhir daripada perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, akhir daripada pengalaman kita dengan Tuhan, akhir daripada pembelajaran kita akan Tuhan Yesus, tidak ada yang lain kecuali engkau dan saya harus memberitakan Injil. Tetapi ingat, Rasul Paulus katakan dia memberitakan Injil dengan sangat keras. Apa yang sangat menarik, dia tidak hanya mengatakan dia sebagai pekerja yang sangat keras Bapak Ibu, tetapi juga dia mengatakan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Saudara, camkan apa yang saya katakan pada hari ini. Jikalau engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan engkau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, ingat, Tuhan tidak pernah memanggil engkau dan saya untuk menjadi pemberita Injil yang besar. Tuhan tidak pernah memanggil engkau menjadi pemberita Injil yang terkenal. Kalau akhirnya engkau menjadi seorang yang besar, menjadi seorang yang terkenal, terpujilah nama Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan memanggil engkau dan saya bukan untuk itu. Engkau dipanggil Tuhan hanya untuk setia, setia untuk melayani Dia. Tak perlu terkenal, tak perlu besar, tetapi engkau setia memberitakan Injil Kristus. Siapakah yang harus besar? Yesus. Siapakah yang harus terkenal? Yesus. Tidak ada yang lain. Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit itu harus menjadi besar, harus menjadi
mana engkau dan saya harus semakin lebih kecil, semakin lebih tidak terdengar, semakin lebih tidak terlihat. Tetapi gaung pemberitaan Injil yang kau sampaikan seperti Rasul Paulus tidak pernah henti-hentinya menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Ingat, Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, hanya oleh karena anugerah Allah. Jikalau hari ini engkau mengalami perubahan arah hidupmu, ingat, itu bukan karena usahamu, tetapi karena apa? Karena anugerah Allah. Saudara, orang Kristen yang telah mengalami anugerah kebangkitan Kristus adalah orang Kristen yang justru semakin berapi-api melayani Tuhan. Saya secara pribadi mungkin bersyukur kepada Tuhan dengan kondisi yang Tuhan izinkan ada pada kita. Dalam situasi dan kondisi yang sulit ini, COVID-19 ini, Tuhan mengizinkan kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Bukankah sering perayaan Paskah itu menjadi sesuatu yang sangat euforia? Tak ada telur, kita tidak semangat. Tak ada sarapan pagi bersama-sama dengan jemaat, kita ngomel. Lalu kita dipaksa bangun pagi-pagi. Yesus bangkit, ayo pagi-pagi ke gereja. Sampai di gereja Anda dengar berita firman Tuhan, mengantuk dari awal sampai akhir. Saudara, hari ini memang Tuhan mengizinkan kita prihatin sedikit. Stay at home, Jumat Agung di rumah, Paskah di rumah. Refleksikan kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Berdoa untuk situasi dan kondisi yang sedang Tuhan izinkan berada di antara kita. Saudara, hal yang kedua adalah kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan kepastian iman. Ini sangat menarik, saudara, perhatikan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, ada konteks dalam kebenaran firman Tuhan ini di mana jemaat Korintus tidak mengakui akan kebangkitan Yesus. Maka Rasul Paulus perlu menjelaskan hal ini kepada mereka. Di ayat yang ke-12 dikatakan, jadi bagaimana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan antara orang mati? Saudara, saya mau mengatakan pada hari ini kepada kita, kita menjadi orang-orang yang sangat prihatin. Kita menjadi orang-orang yang sangat dikasihani. Ya, kita menjadi orang-orang yang sangat sia-sia. Untuk apa engkau datang ke gereja? Untuk apa engkau beriman kepada Kristus? Untuk apa engkau berdoa sungguh-sungguh? Bahkan untuk apa ada penginjilan kalau Kristus itu tidak bangkit dari antara orang mati? Dampak, saudara, perhatikan, dampak daripada kematian Kristus yang memberikan pengharapan itu, dampaknya adalah kepada kepastian iman yang berkaitan dengan keselamatan. Dan yang kedua adalah kepastian iman yang berkaitan dengan kebangkitan tubuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengharapan akan perubahan hidup tidak bisa ada jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Bagaimana engkau bisa percaya bahwa engkau bisa mengalami perubahan demi perubahan hidup jikalau engkau tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus? Kebangkitan Kristus adalah inti Injil sejati dan iman Kristen yang sejati. Injil memberitakan hanya kematian Tuhan Yesus yang tidak bangkit. Alkitab mengatakan bukan Injil yang sesungguhnya. Injil yang memberitakan hanya kematian Tuhan Yesus tanpa kebangkitan bukanlah Injil yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling
penghalang dari segala manusia, itu dikatakan ayat yang ke-10. Tetapi pengharapanmu menjadi luar biasa. Pengharapanmu akan bertumbuh dalam imanmu kepada Kristus pada waktu engkau percaya dan meyakini bahwa Yesus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara, percayalah dalam hidupmu bahwa Yesus yang mati itu, ya Yesus yang bangkit itu memberikan semangat kepadamu, memberikan kemenangan kepadamu, memberikan arti hidup yang sesungguhnya, memberikan pengharapan yang sesungguhnya. Jikalau kita melihat mereka yang saat ini sedang terbaring di kamar-kamar isolasi, bukankah hati kita menjadi sangat sedih? Saudara, mereka sendirian, mereka menangis tanpa keluarga. Tidak ada yang menemani mereka. Mungkin mereka meratap. Dan mungkin ada di antara mereka yang berpikir, kapan Tuhan saya mati? Kapan akhir dari hidup saya? Saudara, pada waktu engkau percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, maka pengharapan itu ada padamu. Pengharapan akan keselamatan itu, pengharapan akan bertumbuh dalam iman. Bahkan saya harus katakan kepada saudara hari ini, pengharapan akan kesembuhan yang diberikan oleh Allah. Saudara, jika engkau percaya Yesus bangkit dari antara orang mati, mari, jangan mengeluh. Jangan salahkan lagi wabah ini. Ya, orang yang percaya Yesus bangkit dari antara orang mati, dia berkemenangan di dalam Kristus. Dia tidak akan pernah putus harap. Badai ini akan berlalu, saudara-saudaraku. Bersama dengan Yesus yang bangkit, memberikan keyakinan kepada saudara bahwa dia ada bersama dengan engkau selama-lamanya. Melalui kepastian iman yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus ini, bahkan kebangkitan tubuh, maka kita bisa mengaminkan 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai dengan ayat 57 mengatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adakah pengharapan yang paling agung dan paling mulia yang engkau temukan di bumi ini selain di dalam Kristus? Adakah pengharapan yang membuat engkau memiliki semangat hidup yang sangat luar biasa? Adakah pengharapan yang pada akhirnya membuat engkau memiliki kepastian iman yang sangat luar biasa? Kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari merayakan Paskah ini dengan keyakinan, Yesusku hidup, aku memiliki pengharapan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau bangkit dari kematian, memberikan pengharapan kepada kami. Pengharapan akan perubahan status, perubahan arah hidup kami. Pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan iman kepada Yesus Kristus. Berita Injil yang sesungguhnya adalah Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengharapan ini membuat kami kokoh dan kuat menjalani hidup kami dalam kondisi apapun. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan
Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, bersama-sama kita naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bapak Pendeta akan menaikkan doa syafaat sekaligus menutup ibadah ini dalam doa berkat. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku. Sekali lagi hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup. Oh haleluya, Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup. oh haleluya, Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Kita katakan oh haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku Yang di rumah ibadah
Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami bergirang, kami bersuka cita karena kami memiliki kepastian tentang keselamatan. Setelah kami tahu Yesus kami bangkit dan hidup selama-lamanya. Inilah berita yang akan kami teruskan sampai ke ujung bumi ini. Bahwa Yesus yang mati, bangkit dari antara orang mati, hidup selama-lamanya, memberikan pengharapan, memberikan kepastian hidup. Dan Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami menaikkan doa-doa kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus, di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa kami saat ini, kami percaya pengharapan yang abadi itu akan memberikan kekuatan kepada kami menghadapi kondisi wabah COVID-19 ini, Bapa. Kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada hal yang paling menakutkan, menyulitkan sekalipun yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka yang berjuang mati-matian untuk menolong saudara-saudara kami yang saat ini ada di isolasi rumah sakit oleh karena COVID-19 ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh belahan bumi ini saat ini mereka sedang menderita. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Bapa, berikan mereka kepastian untuk hidup yang daripadamu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan hikmat kepada tim medis, kepada perawat, dan mereka yang berkompeten untuk menolong mereka untuk sembuh. Di dalam nama Yesus, Allah menolong mereka, memberikan kekuatan yang bertubi-tubi yang daripadamu ya Allah. Namun kami mohon, kiranya Kau melindungi para pahlawan kesehatan ini, para pahlawan kemanusiaan ini. Tuhan, mereka tidak hanya memberikan waktu mereka, memberikan ilmu mereka, tetapi mereka pun memberikan nyawa mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan lindungi mereka dari paparan virus ini Bapa, supaya pada waktu mereka bertugas mereka tetap sehat dan kuat. Tuhan Yesus, lindungi keluarga mereka dari virus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan setiap para pemimpin negara di belahan dunia ini. Allah pun memberikan mereka hikmat untuk boleh memutus mata rantai COVID-19 ini. Secara khusus di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu ya Allah. Tuhan, curahkanlah itu pada pemimpin kami ya Bapa. Pada presiden kami, wakil presiden, bahkan semua menteri yang ada. Mereka yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah ini. Bapa, Engkau berikan mereka hikmat. Kau melindungi mereka dari virus ini Tuhan. Sehingga melalui para pemimpin kami ini, mata rantai wabah ini boleh diputuskan. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa kami oleh karena COVID-19 ini. Mari Tuhan, Kau berikan hikmat kepada Menteri Perekonomian kami, Menteri Keuangan Tuhan, supaya boleh melihat masalah ini dengan baik. Dan hikmat Allah boleh menyelamatkan bangsa ini dari terpuruknya perekonomian. Kami berdoa juga, Kau lindungi bangsa kami, berikan keamanan dari segala sesuatu yang bukan berasal daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya bangsa ini bisa diatur. Bangsa ini mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Jikalau dikatakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini adalah harus di rumah saja, Tuhan, biarkan kami tertib untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Setiap orang tertib di rumah, tidak harus keluar saat tidak penting. Dan jikalaupun harus keluar, ingatkan untuk memakai masker ya Bapa, sehingga tidak lagi terlalu banyak korban yang berjatuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong supaya orang-orang yang mempunyai kekayaan, orang yang punya perekonomian yang lebih, supaya mereka boleh menyumbangkan saudara-saudara yang lain. Tuhan, berikanlah hati yang daripadamu ya Bapa bagi setiap orang, supaya boleh memberikan apa yang ada pada mereka, sehingga apa yang terjadi bagi saudara-saudara kami yang dilanda oleh COVID-19 ini, Tuhan Yesus, mereka boleh tertolong secara khusus di dalam kehidupan mereka hari-hari. Mereka boleh tertolong ya Bapa. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melindungi hamba-hambamu yang berjuang memberitakan Injil di tengah-tengah situasi yang kondisi tidak aman ini. Tuhan, biarlah mereka boleh memberitakan Injil dengan aman. Kami percaya bahwa kuasa-Mu boleh menyertai mereka. Tuhan,
Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Sungguh pun jemaat Tuhan boleh merayakan Paskah ini di rumah masing-masing. Doa kami, sukacita yang daripadamu Engkau limpahkan bagi mereka. Jaga pelihara mereka, lindungi dari segala yang jahat. Apabila mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila mereka dalam kesulitan ekonomi, Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Apabila mereka dalam kelemahan iman, kuatkan iman mereka ya Bapa. Sampai satu ketika pemerintah ini mengizinkan kami beribadah kembali secara konvensional. Kami boleh bertemu dengan kekasih-kekasih jiwa kami, bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Allah kami yang hidup. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan kami. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang maha baik. Ya Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oh haleluya, oh haleluya, Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesus ku hidup. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesus ku hidup. Yesus ku hidup. Yesus ku hiduplah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.